أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama bulan Ramadan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat ke-185, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ada banyak kegiatan, ada banyak perbuatan yang manusia lakukan, yang Allah perintahkan di bulan Ramadan. Di ujung ayat yang diawali dengan kalimah Syahrul Ramadan itu, Allah mengakhiri dengan ungkapan wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Syukur secara bahasa bermakna memperlihatkan, menampakkan. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang memperlihatkan apa yang menjadi amanah dari yang memberikan. Seluruh tubuh kita, seluruh ibadah kita itu sesungguhnya adalah amanah dan anugerah Allah. Karenanya bulan Ramadan yang sudah berlalu adalah nikmat yang oleh Allah berikan kepada hambanya, dan selanjutnya hambanya harus memperlihatkan, menampakkan bagaimana Ramadan itu membentuk kepribadian manusia. Lawan dari syukur adalah kufur, yang artinya menutup. Jadi pasca Ramadan orang beriman harus menunjukkan, memperlihatkan berbagai pendidikan dan pelatihan yang diberikan selama 1 bulan penuh kepada umat manusia. Karenanya profil lulusan Ramadan itu akan menjadi daya tarik bagi para pencinta Ramadan, terlebih mensiasati bagaimana menjemput dan menyongsong Ramadan yang akan datang. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia,
Manusia biasanya itu menjadi tunduk, menjadi patuh, menjadi takut jikalau dia berada pada puncak-puncak kelemahannya. Biasanya orang kalau miskin itu sangat berhajat dengan pemberian. Biasanya orang yang berada dalam kondisi sakit sangat berhajat dengan kesehatan. Biasanya orang yang dalam keadaan lemah sangat berhajat dengan kekuatan. Karenanya pada situasi dan kondisi manusia lemah, biasanya manusia ini tidak punya daya dan hak tawar yang tinggi. Dia lebih mudah diatur, lebih mudah untuk taat dan patuh. Ramadan jamaah rahimakumullah yang berbahagia, secara masif 1 bulan telah membuat manusia secara jasmani lemah selemah-lemahnya. 1 bulan penuh dari pagi sampai sore hari tidak makan dan tidak minum, maka secara rasional dan logis manusia saat itu kalau diajak untuk berdoa, maka doanya akan lebih serius, karena itu disampaikan tatkala dirinya dalam keadaan yang lemah. Maka atmosfer ibadah di bulan Ramadan itu secara logikanya wajar memuncak. Karena apa? Di 1 bulan itu manusia jasmaninya berada dalam kondisi yang lemah. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, berbeda ketika manusia keluar dari Ramadan. Manusia kembali futur, kembali berbuka, kembali dalam kemerdekaan untuk bisa menikmati panganan, makanan dan minuman yang 1 bulan yang lalu di pagi hari dan siang hari itu dilarang. Karenanya secara fisik manusia di bulan setelah Ramadan itu kembali menguat. Perutnya tak lagi lemas, tenggorokan tak lagi dahaga. Maka biasanya orang ketika sudah mulai menguat, maka rasa takutnya berkurang, rasa taatnya menurun, rasa patuhnya tak lagi sekuat pada saat dia lemah. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, orang ketika dia berenang, di saat dia belajar berenang, wajar banyak yang bisa selamat. Tapi sungguh ujian berenangnya adalah bukan di kolam renang, tapi tatkala dia dilepas ke lautan bebas dan samudra yang luas. Dia berhadapan dengan badai, dia berhadapan dengan ikan-ikan raksasa, dia berhadapan dengan beragam ancaman kehidupan. Pertanyaannya, apakah dia bisa setangguh, sekuat, sekonsisten pada waktu berada dalam era pembelajaran dan pendidikan? Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, oleh karena itu pasca Ramadan, Syawal ke depan, orang-orang yang beriman berada pada ujian yang nyata, ujian yang sesungguhnya, di mana badannya kembali normal, situasi panganannya kembali sedia kala. Tapi pertanyaannya, apakah hobi ibadahnya sekonsisten yang lalu? Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, suatu hari sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, qulli qaulan la as'aluhu anhu ahadan ghairaka." Qala, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ya Rasul, kata sahabat tadi, katakanlah kepadaku satu ungkapan, yang ungkapan itu takkan kutanyakan lagi kepada siapapun selain hanya kepada engkau ya Rasul. Kemudian Rasulullah menjawab, "Qul amantu billah
tsumastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, dan kemudian hendaklah kamu istiqomah dengan prinsip-prinsip itu. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Oleh karenanya ada sebuah sitiran keras buat manusia oleh Allah pada surah An-Nahl ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Allah menciptakan manusia dari setetes mani. Lalu tiba-tiba kemudian manusia menjadi pembangkang yang nyata. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, ayat ini menunjukkan kondisi real manusia, bahwa pada dasarnya manusia itu berawal dari sesuatu yang tak begitu banyak diapresiasi oleh makhluk. Min nutfah, orang melihatnya pun tidak merasa suka karena begitu hinanya. Di saat dalam kelemahan tak dipandang itu, biasanya sang makhluk meratap, bermohon agar ia dimuliakan. Tapi ketika dia diangkat oleh Allah, ketika dia dianugerahi oleh Allah kelebihan dan kekuatan, fa idza huwa khasimun mubin, sang makhluk berubah jadi seorang pembangkang, pemberontak, yang dia seakan tidak berada dalam kelemahan pada awal-awalnya dahulu. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Oleh karena itu, Idul Fitri itu sejatinya adalah mengembalikan manusia kepada khitah awalnya. Khitah di mana dia awal diciptakan. Ketika dahulu dia tidak punya apa-apa, tidak dihargai apa-apa. Sadarkah dia posisi awalnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena jamaah rahimakumullah yang berbahagia, pada bulan-bulan pasca Ramadan ini seharusnya orang-orang yang beriman itu harus sadar dengan ungkapan seorang ahli yang menyatakan, laisal aid man labisal jadid walakinnal aid man taqwahu yazid. Bukanlah orang yang berlebaran itu, yang berhari raya itu bertaburkan aneka yang baru, cat rumah yang baru, pakaian yang baru, perhiasan yang baru. Tapi sesungguhnya orang yang berlebaran itu, yang berhari raya itu adalah orangnya yang imannya, yang takwanya kian hari kian bertambah. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, sejatinya profil lulusan madrasah Ramadan itu setidaknya memiliki capaian pembelajaran dan standar lulusan dalam hal 3. Pertama, sholahiyah diniyah, adanya perbaikan dalam hal dinnya, kualitas beragamanya. 1 bulan penuh dia bertadarus, bertarawih, berwitir, beriktikaf. Pertanyaannya, mana jejak-jejak iktikaf itu pasca Ramadan? Mana tadarusul Quran itu pasca Ramadan? Mana qiyamul lail itu pasca Ramadan? Kalau dahulu begitu gampangnya bangun jam 3 malam, pertanyaannya saat ini apakah semudah itu ketika dia keluar dari Ramadan? Ini yang pertama, jamaah yang berbahagia, membangun dan meningkatkan kualitas din diri kita, keberagamaan kita. Jamaah yang berbahagia, yang kedua, sholahiyah khuluqiyah, bagaimana kita merawat, meningkatkan dan mengembangkan etika kita. Kalau dahulu kita ingat dengan hadis Rasulullah, jikalau ada orang yang datang memakimu, memarahimu, maka katakanlah, aku berpuasa,
Qul ana shaim. Saat ini ketika ada orang yang kembali mengomentari diri kita, memviral kita, mengejek kita, pertanyaannya, apakah kita kembali bisa merawat kemampuan menahan diri kita untuk tak meladeni berbagai macam dorongan orang yang mengajak kita untuk jadi orang yang tidak sabar, tidak pemaaf, tidak mau kemudian menjadi orang-orang teladan buat lingkungannya. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Oleh karena itu, semua pertahanan-pertahanan di Ramadan yang kita gali dan kita kuatkan pada bulan Syawal ke depan ini, apakah kita mampu untuk menjaga kualitas etik kemanusiaan kita? Dan yang terakhir jamaah rahimakumullah yang berbahagia adalah pasca Ramadan ini kita meningkatkan dan mengembangkan salahiyah ijtimaiyah, kebaikan kita dalam menjadi makhluk-makhluk yang bermanfaat. Boleh jadi kemarin kita telah sukses menjadikan setiap malam Ramadan berqiyamul lail dan Quran berulang dikhatamkan. Tapi apakah kita kemudian menjadi orang-orang yang dalam kesalehan itu dirasakan kebaikan kita oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Oleh karenanya, orang yang solihun itu adalah orang yang baik. Tapi orang yang muslihun, orang yang bermanfaat agar kebaikannya itu berefek buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Karenanya energi takwa kita pasca Ramadan ini harus kita kontribusikan, kita wujudkan dalam sebuah tindakan-tindakan kebermanfaatan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Dalam agama kita bukan diminta menjadi kunu ramadhaniyin, jadilah kamu para praktisi Ramadan. Tapi kita diminta oleh Allah, kunu rabbaniyin, jadilah insan-insan yang rabbani, insan-insan yang dimanapun, kapanpun, nilai-nilai rabbaniyah itu tidak mesti musim tertentu, waktu tertentu. Dia bisa merawat, mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai keunggulan yang dia perjuangkan, yang ia latihkan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita energi hidayah dan ketakwaan hingga akhirnya saat ini kita akan menjadi duta-duta Ramadan di keluarga kita, di tempat kerja kita, di lingkungan masyarakat kita, hingga akhirnya Ramadan telah melahirkan sebuah negeri yang soleh, negeri yang rabbani. Dan dengan itu insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggeser negeri yang bertubi-tubi dengan ujian dan bencana menjadi negeri yang bertubi-tubi dengan anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.